Memiliki daun tua ya, jadi sudah dorman. Ini entres yang cukup baik untuk kita gunakan dalam digunakan untuk 2 atau 3 sambungan ya. Kita gunakan untuk beberapa sambungan 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Subikar Siger. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya gimana cara mengambil entres yang baik ya untuk disambung pucuk, untuk di grafting. Nah ini di depan kita ini adalah pohon alpukat Siger ya, yang telah usia genap 2 tahun, yang sudah produksi kemarin ya, sudah berbuah perdana lah ya. Cuman ini akan saya akan mengambil entresnya ya. Jadi ini termasuk pohon yang Siger yang bisa dikatakan tahan terhadap penyakit ini, pertumbuhannya bagus dan produksinya cepat ya. Jadi di skala kebun kita harus memilih juga untuk bibit ya. Jangan asal palit, cuman pastikan pohon yang kita ambil itu sehat. Nah itu. Oke. Ini pohon alpukat Siger ini untuk yang kita kembangkan ini tidak asal ya. Jadi memang sudah palit, cuman teruji ya, baik itu kesehatannya, imunitasnya. Jadi dia agak tahan gitu ya, tahan terhadap hama penyakit ya. Ini pohonnya ada dari 80 pohon ini yang saya rekomendasikan jadi indukan, ini ada kurang lebih 12 atau 15 pohon ya, ada di ujung sana juga. Jadi nah kali ini kita akan membahas gimana caranya mengambil entres ya. Nih perhatikan teman-teman, usahakan mengambil entres itu di daun yang sudah dorman ya, dikala percabangannya sudah berdaun tua. Nah seperti ini, bisa teman perhatikan. Nah seperti ini pun bisa ya, lihat ada. Jadi ini sebenarnya ini udah agak telat ya, ini udah mengeluarkan trubus ya, cuma tidak apa-apa. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Nah, jadi kita bisa ngambil entresnya ya dari sini. Ini juga bisa, cuman bagus lagi kita lebih mencari yang lebih dorman ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sedikit. Nah, coba teman perhatikan. Nah, di setiap tangkai daunnya ini sudah memiliki mata tunas yang produktif. Bisa lihat teman-teman, perhatikan. Nah, ini mata tunasnya, dan daunnya sudah memiliki daun tua ya, jadi sudah dorman. Ini entres yang cukup baik untuk kita gunakan dalam trik grafting ataupun sambung pucuk. Jadi batasan kita ambil itu hanya di sebatas kita bisa ngambilnya, coba teman perhatikan ya. Nah, kita ambil ya sekitar 15 atau 20 cm seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan satu entres. Tapi bisa digunakan untuk 2 atau 3 sambungan ya. Jadi kita akan membuangi daunnya seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini termasuk entres yang berkualitas ya, sehat, daunnya tanpa penyakit. Nah ini dikala kita grafting handal ini bisa
lebih dari 5 sambungan ya. Kalau bisa tip untuk penyambungan dengan mata satu. Tapi kalau untuk pemula cukup dua mata saja sudah bagus ya. Seperti ini mata tunasnya. Nah, oke teman-teman, coba perhatikan ini. Ini setelah kita buangi daunnya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk beberapa sambungan, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau untuk pemula bisa 2 atau 3 sambungan saja sudah bagus. Minimal 2 mata tunas ya teman-teman ya, untuk cadangan. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Salah satunya itu entres itu selain valid juga ditentukan pohon yang kita ambil itu adalah sehat ya, dan memang sudah teruji berbuahnya. Dalam arti kata, walaupun itu Mickey, walaupun itu aligator, walaupun itu Siger, tapi kalau pohonnya tidak sehat ya maka kita turunkan ya, jadi berdampaknya ya kurang bagus juga ya, kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi kita pilih yang benar-benar setelah valid, tapi pohon indukannya itu yang kita kembangkan itu memiliki apa ya, sehat ya. Jadi terbebas hama, di indukannya itu terbebas dari penyakit dan memiliki pertumbuhan yang cepat ya, baik itu vegetatif maupun masa berbuahnya. Karena pasti ada yang lebih unggul ya, dibandingkan tanaman kita yang dari 80 batang, ada yang lebih unggul dari pertumbuhannya, dari segi produksinya. Nah disitulah letak kita memilih bibit entres ya yang kita kembangkan. Maka jangan asal milih entres, jangan asal milih bibit ya teman-teman ya. Pastikan pembibit itu memiliki perkebunan ya. Kalau saya sarankan, kalau teman-teman untuk mengembangkan untuk skala kebun, itu pastikan pembibit itu punya kebun. Nah minimal dia punya identitas ya, dan memiliki pengetahuan serta pengalaman. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman ya tidak lupa-lupa lagi, gratis ya. Jadi kita belajar di channel ini. Oke, kalau bermanfaat silahkan like, dan kalau kurang bermanfaat silahkan dislike. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.